solihah. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga selalu semangat ya. Dan semoga Allah berikan kekuatan hingga waktu berbuka puasa tiba nanti. Amin. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, untuk menemani puasa anak-anak hari ini, Bu Syaidah akan berkisah. Kisah ini tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ia adalah seorang yang gigih, berani, dan selalu benar dalam setiap ucapannya. Ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Ia datang ke Mekah sambil sempoyongan. Namun sinar matanya bersinar bahagia. Memang sulitnya perjalanan dan teriknya matahari yang menyengat tubuhnya cukup menyakitkan. Namun tujuan yang hendak dicapainya telah meringankan penderitaan dan meniupkan semangat kegembiraan. Ia memasuki kota dengan menyamar seolah-olah hendak melakukan tawaf mengelilingi berhala-berhala di sekitar Ka'bah, atau seolah-olah musafir yang tersesat dalam perjalanan yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang Mekah tahu bahwa kedatangannya itu untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan keterangan beliau, pastilah mereka akan membunuhnya. Ia terus melangkah sambil memasang telinga, dan setiap didengarnya orang mengatakan tentang Rasulullah, ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati. Sehingga dari cerita yang tersebar di sana-sini diperolehnya petunjuk yang dapat mengarahkannya ke kediaman Nabi Muhammad dan mempertemukannya dengan beliau. Pada suatu pagi, lelaki itu, Abu Dzar Al-Ghifari, pergi ke tempat tersebut. Didapatinya Rasulullah sedang duduk seorang diri. Ia mendekati kemudian menyapa, "Selamat pagi, wahai kawan sebangsa." "Waalaikumsalam, wahai sahabat," jawab Rasulullah. "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." "Ia bukan syair hingga dapat digubah, tapi Al-Quran yang mulia," kata Rasulullah. Kemudian membacakan wahyu Allah SWT. Tak berselang lama, Abu Dzar berseru, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." "Anda dari mana, kawan sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," jawabnya. Bibir Rasulullah menunjukkan senyum dan wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar juga tersenyum karena ia mengetahui rasa terpendam di balik kekaguman Rasulullah setelah mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu adalah seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tidak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi contoh perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tak jadi soal bagi mereka. Dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada yang disukainya." Benar, Allah menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki. Abu Dzar adalah salah seorang yang dikehendakinya memperoleh petunjuk. Orang yang dipilihnya akan mendapat kebaikan. Ia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau keenam. Jadi, ia telah memeluk agama itu di masa-masa awal, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Lelaki yang bernama Jundub bin Junadah ini termasuk seorang radikal dan revolusioner. Telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada, dan kini kebatilan itu nampak di hadapannya. Berhala-berhala yang disembah oleh para pemujanya, orang-orang yang merendahkan kepala dan akal mereka. Baru saja masuk Islam, ia sudah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya saya kerjakan menurut Anda?"
"Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku," kata Abu Dzar, "saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di depan Ka'bah." Ia pun menuju haram dan menyerukan syahadat dengan suara lantang. Akibatnya, ia dipukuli dan disiksa oleh orang-orang musyrik yang tengah berkumpul di sana. Rasulullah kembali menyuruhnya pulang dan menemui keluarganya. Ia pun pulang ke Bani Ghifar dan mengajak sanak kerabatnya memeluk agama baru ini. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana, pada suatu hari barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota. Kalau bukan karena takbir yang mereka teriakkan dengan suara bergemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka adalah pasukan tentara musyrik yang akan menyerang kota. Begitu rombongan besar itu mendekat, lalu masuk ke dalam kota dan masuk ke masjid Rasulullah, ternyata mereka tiada lain adalah kabilah Bani Ghifar. Semuanya telah masuk Islam tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Rasulullah semakin takjub dan kagum. Beliau bersabda, "Tak akan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Benar batinnya, benar juga lahirnya, benar akidahnya, benar juga ucapannya." Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil upeti untuk diri mereka?" Ia menjawab, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku. Maukah kau kutunjukkan jalan yang lebih baik dari itu? Bersabarlah hingga kau menemuiku." Abu Dzar akan selalu ingat wasiat guru dan Rasul ini. Ia tidak akan menggunakan ketajaman pedang terhadap para pembesar yang mengambil kekayaan dari harta rakyat, sebagaimana ancamannya dulu. Namun, ia juga tidak akan bungkam atau berdiam diri mengetahui kesesatan mereka. Ketika kepemimpinan Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin telah berlalu dan godaan harta mulai menjangkiti para pembesar dan penguasa Islam, Abu Dzar turun tangan. Ia pergi ke pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta dengan lisannya yang tajam dan benar untuk merubah sikap dan mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja, tak ubahnya ia telah menjadi panji-panji yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja. Bahkan sampai di negeri jauh yang penduduknya pun belum pernah melihatnya, nama Abu Dzar bagaikan terbang ke sana. Dan tak satu pun daerah yang dilaluinya, bahkan walaupun baru namanya yang sampai ke sana, sudah menimbulkan rasa takut dan ngeri pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Penggerak hidup sederhana ini selalu mengulang-ulang pesannya dan bahkan diulang-ulang juga oleh para pengikutnya, seolah lagu perjuangan. Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala kehidupan dunia. Ia menjadi maha guru dalam seni menghindarkan diri dari godaan jabatan dan harta. Abu Dzar mengakhiri hidupnya di tempat sunyi bernama Rabazah, pinggiran di Madinah. Ketika menghadapi sakaratul maut, istrinya menangis di sisinya. Ia bertanya, "Apa yang kau tangiskan? Padahal maut itu pasti datang." Istrinya menjawab, "Karena engkau akan meninggal, padahal kita tidak mempunyai kain kafan untukmu." "Janganlah menangis," kata Abu Dzar. "Pada suatu hari, ketika aku berada di majelis Rasulullah bersama beberapa sahabat, aku mendengar beliau bersabda, 'Pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar dan disaksikan oleh serombongan orang beriman.
Semua yang ada di majelis itu sudah meninggal di kampung, di hadapan kaum muslimin. Tak ada lagi yang masih hidup selain aku. Inilah aku sekarang, menghadapi sakaratul maut di padang pasir. Maka perhatikanlah jalan itu. Siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu sudah datang, demi Allah, aku tidak berbohong dan tidak juga dibohongi. Ruhnya pun kembali ke kehadirat ilahi. Dan benarlah ada rombongan kaum muslimin yang lewat, yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebelum sampai ke tujuan, Ibnu Mas'ud melihat sosok tubuh terbujur kaku, sedang di sisinya terdapat seorang wanita tua dan seorang anak kecil. Kedua-duanya menangis. Ketika pandangan Ibnu Mas'ud jatuh ke mayat tersebut, tampaklah Abu Dzar Al-Ghifari. Air matanya mengucur deras di hadapan jenazah itu. Ibnu Mas'ud berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah, Anda berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan kembali seorang diri." Sejarah juga akan menulisnya secara tersendiri karena sikap zuhud dan perjuangannya yang tiada dua. Dan di akhirat kelak, Allah akan membangkitkannya sendirian karena kebaikannya yang sangat banyak. Tidak seorang pun bisa disandingkan dengannya. Nah, itulah tadi kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga kita semua dapat meneladani sifatnya yang gigih, selalu berkata benar, dan berani dalam melakukan setiap kebaikan. Sekianlah tadi Prabu Berkisah dari Busyaidah. Jazakumullah khair sudah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Prabu Berkisah selanjutnya. Busyaidah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.